Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita akan coba berdiskusi untuk pertemuan kedua ya. Untuk materi kedua yaitu karakter wirausaha sukses seperti itu. Apa sih saja nanti materinya? Coba akan kita pelajari seperti itu. Semoga materi pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah meringkas materinya. Nanti akan saya coba cek satu-satu di Sinau. Kalau misal belum ada nilainya, nanti silakan bisa di grup WA ataupun japri ke saya. Oke, kita bahas langsung saja seperti itu. Nah, ini adalah babnya, yaitu karakter wirausaha sukses, yaitu yang pertama adalah memotivasi diri sendiri. Nah, dalam memotivasi diri sendiri nanti akan ada beberapa subbab seperti itu ya. Ada beberapa pembahasan. Ini pembahasannya saya ringkas terlebih dahulu, nanti akan disampaikan seperti itu. Untuk materi pada pertemuan kesempatan hari ini, yaitu yang pertama adalah memiliki kreativitas tinggi. Habis itu kita nanti bahas selalu komitmen dalam pekerjaan, mandiri atau tidak ketergantungan, berani menghadapi resiko, motif berprestasi tinggi, selalu perspektif, memiliki perilaku inovatif tinggi, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial. Yang terakhir adalah memiliki keterampilan personal seperti itu. Nanti ini akan kita bahas bareng-bareng ya. Kita akan bahas bareng-bareng seperti itu, apa saja pengertian dan lebih jauhnya itu bagaimana setiap subbab ini seperti itu. Oke. Yang pertama adalah memiliki kreativitas tinggi seperti itu. Yaitu menurut Levitt seperti itu. Menurut Levitt mengatakan kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Bahasa Inggrisnya adalah thinking new thing. Oleh karena itu menurutnya kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru seperti itu. Nah, dari definisi di atas, kreativitas itu mengandung pengertian menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Jadi asalnya, misal contoh lebih cenderung ke kreativitas itu inovasi ya seperti itu ya. Jadi misal dulu itu belum ada, karena saya senang kopi seperti itu, jadi saya bahas selalu kopi lah seperti itu. Dulu itu kopi itu identik dengan mungkin cuman kopi dikasih gula seperti itu ya, terus kemudian kopi dikasih susu seperti itu. Selesai, habis itu disajikan secara panas seperti itu ya. Kalau sekarang ada banyak sekali inovasi ataupun kreativitas menu-menu kopi seperti itu. Contohnya adalah sekarang ada kopi gula aren seperti itu ya. Kopi nanti dikasih lemon ataupun dikasih jajanan ataupun yang lainnya, ada Oreo dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu inovasi di bidang kopi. Dan juga dulu kopi itu disajikan ketika panas, sekarang ada juga disajikan secara dingin seperti itu ataupun diekstrasi kembali, ada di brew ataupun di V60 dan lain sebagainya. Nah, hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru, menggantikan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih minimalis lah seperti itu. Jadi lebih ada variasinya seperti itu. Sekarang variasi banyak sekali tentang kopi. Itu baru kita bahas kopi, inovasi kopi. Nah, kalau misal di inovasi tentang mesin seperti itu ya, itu erat hubungannya dengan contoh dulu belum ada namanya masih sederhana seperti itu. Contoh bor itu dilakukan menggunakan bor tangan, sekarang ada menggunakan mesin seperti itu ya. Apalagi sekarang ada yang namanya CNC dan lain sebagainya, membubut dan lain sebagainya. Itu sekarang banyak sekali kreativitas ataupun inovasi-inovasi. Mungkin sekarang nanti ada lagi yang CNC menggunakan program ya. Jadi kita
langsung saja diprogram seperti itu. Nanti mau modelnya bentuknya apa itu sekarang ada juga seperti itu. Itu salah satu inovasi di bidang mesin seperti itu. Nah, oke, itu adalah yang pertama kita bahas, yaitu memiliki kreativitas tinggi. Terus yang berikutnya adalah komitmen dalam pekerjaan atau kemudian memiliki etos kerja dan juga tanggung jawab, yaitu Max Weber menyatakan intisari etos kerja orang Jerman itu rasional, disiplin tinggi, kerja keras, berorientasi pada kesuksesan material, hemat dan bersahaja, tidak mengumbar kesenangan, menabung dan investasi. Nah, tapi itu Max Weber, yang etos kerjanya itu adalah orang barat lah ya, orang Jerman. Nah, di timur pastinya akan berbeda seperti itu, karena kita punya budaya dan juga kebiasaan masing-masing seperti itu. Nah, kalau di timur kita contohkan adalah orang Jepang menghayati yang namanya Bushido, etos para samurai seperti itu, perpaduan Shintoisme dan juga Zen Buddhism. Inilah yang disebutkan oleh Jansen Sinamo sebagai karakter dasar budaya kerja bangsa Jepang seperti itu. Kalau misal kita lihat orang Jepang ya, kalau misal di sini bilangnya adalah Bushido, etos para samurai itu terkenal dengan ketenangannya dan juga ketelatenan seperti itu ya. Tapi mereka selalu berhasil seperti itu ya. Jadi keuletan, ketenangan, kesabaran, tapi mereka bergerak itu secara pasti seperti itu. Makanya kalau misal kita lihat dulu orang-orang di film ya samurai itu, mereka pasti perawakannya itu mereka pasti tenang, sederhana seperti itu ya, membawa pedang seperti itu. Tapi ketika mereka mulai beraksi, mereka sangat luar biasa. Nah, ini adalah contoh dari komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan juga tanggung jawab. Nah, terus bagaimana dengan di wirausaha seperti itu ya? Kalau misal di wirausaha itu harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan harus punya tekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan dia tekuni seperti itu, ataupun pekerjaan yang dia sedang kerjakan. Nah, di dalam menjalankan usaha juga seorang wirausaha hendaknya itu memiliki tujuannya itu adalah apa? Tujuannya itu adalah sukses. Tekad yang juga harus punya semangat yang menggebu-gebu, yang berapi-api seperti itu ya. Terus kemudian kita harus ingat bahwa seorang wirausaha juga harus punya yang namanya tidak takut gagal, siap menanggung resiko apapun ketika dia sudah mulai melangkah seperti itu. Itu salah satu dari tanggung jawab. Nah, oke, ini adalah yang kedua. Terus ya lanjut, yang berikutnya adalah mandiri atau tidak ketergantungan. Seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang ada, dan menemukan cara baru untuk membuat suatu kepuasan kepada konsumen. Nah, ini contoh lain dari kreativitas ataupun inovasi ya. Dia itu harus tidak ketergantungan dengan produk-produk yang lain ketika membuat suatu inovasi. Dia harus mandiri, mampu menciptakan sesuatu inovasi atau kreativitas yang lain seperti itu. Mandiri di sini dia mampu bekerja ketika misal contoh karyawannya itu tidak berangkat seperti itu ya, dia mampu menghandlenya walaupun sedikit agar tidak tergantungan terhadap karyawan yang baru. Nanti takutnya kalau misal contoh kita tidak mandiri, tidak bisa melakukan handle pekerjaan tersebut, ketika karyawan itu keluar seperti itu ya, kita akan mengalami efek negatifnya, mengalami kerugian, karena kita tahu sendiri bahwa ketika suatu pekerja ataupun karyawan atau pegawai itu keluar pasti harus memerlukan waktu. Nah, caranya gimana? Dengan cara kita bisa menghandlenya secara langsung untuk sementara waktu seperti itu.
Terus kemudian sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Atau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Create new, seperti itu. Create new, bahasa kerennya seperti itu. Mulai berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Kita tahu sendiri bahwa industri 4.0 itu sangat luar biasa ya. Apalagi pasar bebas seperti itu. Orang luar bisa masuk ke sini. Kalau misal kita tidak punya kemandirian dalam suatu berbisnis, itu pasti akan merugikan kita. Kita akan ketinggalan jauh dengan para kompetitor kita itu. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah berani menghadapi risiko. Ada seorang yang sangat luar biasa ya seperti itu ya. Namanya Richard Cantillon, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur. Nah, kalau bahasa kerennya itu wirausaha itu disebut dengan entrepreneur. Nah, dia itu ternyata Richard Cantillon itu yang menemukan bahasa tersebut. Itu ditemukan di awal abad ke-18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seorang yang menanggung resiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau jadi wirausaha, kita harus punya prepare terlebih dahulu sebelum melangkah untuk membuka suatu usaha ya seperti itu. Contohnya bisa saja dengan cara kita prepare-nya itu melihat lokasi, melihat pangsa pasarnya itu bagaimana, di situ bisa masuk ke usaha kita, terus modalnya ada atau enggak, terus bahan baku dan lain sebagainya, karyawannya itu kita harus prepare terlebih dahulu ya, menyiapkan terlebih dahulu sebelum kita terjun. Jadi jangan, mohon maaf, modal nekat gitu. Pokoknya saya mau usaha ini, saya nggak mau tahu itu passion saya gitu. Sekarang kan lebih banyak ya seperti itu ya bilang ini passion saya nih seperti itu. Padahal dia belum melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu ketika mau membuka usaha tersebut. Nah, pilihan terhadap risiko ini sangat tergantung. Ada 3 poin seperti itu. Yang pertama adalah daya tarik setiap alternatif. Jadi kalau misal contoh dia mau buka usaha itu, nanti alternatifnya itu bagaimana? Apa? Ada alternatif A, B, dan C, dan D seperti itu. Wirausaha itu pasti akan berpikir panjang seperti itu ketika dia mulai melangkah. Terus kesediaan untuk rugi, ketika kita berani mengambil resiko, kita harus siap rugi. Jadi ketika bicara usaha itu jangan cuman bicara untung kayak gitu ya, tapi kita juga harus bicara rugi. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika kita membuka usaha baru seperti itu, pasti sekitar berapa bulan itu keuntungan itu tidak mungkin langsung signifikan gitu. Kecuali brand-brand yang sudah terkenal, itu beda cerita ya. Karena mereka punya pangsa pasar tersendiri. Kalau misal kita buka secara sederhana, pasti kita bicaranya rugi seperti itu. Kita harus siap rugi selama berapa bulan nih. Pasokan kita itu siap enggak seperti itu. Nah, itu adalah berani menghadapi risiko. Dan yang terakhir adalah kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal. Bicara wirausaha pasti bicaranya adalah sukses ataupun gagal. Kalau misal sukses kita akan profit seperti itu ya, bicara keuntungan kita pasti akan signifikan naik seperti itu. Tapi kalau misal gagal bagaimana? Nah, itu juga harus dipikirkan sebagai seorang entrepreneur tadi yang dikatakan oleh Richard Cantillon gitu ya. Jangan kita cuman bahas masalah untung. Kalau misal bahas keuntungan itu pasti manis rasanya, tapi kalau misal bicara gagal itu nanti pahit. Nah, itu akan menjadi dampak yang sangat luar biasa. Ketika kita akan menjadi gagal itu kita takut akan berbisnis lagi. Nah, seorang wirausaha itu harus siap mengambil resiko dan siap untuk gagal. Ketika gagal jangan kemudian menjadi trauma ya seperti itu ya. Jadi trauma terus tidak mau mencoba lagi. Tapi itu menjadi suatu tantangan. Apa sih yang menjadi kegagalan saya itu bagaimana? Ini menjadi sebuah suntikan yang sangat luar biasa bagi kita nantinya kalau misal
terjadi gagal. Syukur-syukur tidak ada kegagalan yang fatal seperti itu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk bisa memilih sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha untuk mengambil resiko, antara lain keyakinan pada diri sendiri, harus percaya diri ya, harus percaya diri seperti itu terhadap diri sendiri. Kita mampu untuk membuka suatu usaha tersebut, kita mampu untuk mengambil suatu usaha tersebut. Nah, tapi jangan terlalu percaya diri, nanti jadinya over. Karena apa? Kita tahu sendiri kalau misal yang berlebih itu tidak baik, kayak gitu ya. Nanti takutnya malah jadi tambah percaya diri nanti jatuhnya sakit. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua adalah kesediaan untuk menggunakan kemampuan mencari peluang dan kemungkinan memperoleh keuntungan. Nah, ketika kita sudah membuka suatu usaha tertentu, kita juga harus memikirkan ya peluang-peluang ke depan untuk meningkatkan usaha kita. Jadi jangan menjadi seorang wirausaha itu nggak boleh stagnan. Jangan stagnan, kayak gini adalah udah seperti itu ya. Jangan, tapi kita harus memikirkan suatu inovasi lagi biar usaha kita itu jadi tambah maju. Nah, profitnya, keuntungan jadi lebih besar. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah kemampuan untuk menilai situasi risiko secara realistis. Nah, ini juga penting karena apa? Kita ketika mau membuka usaha kita sudah berjalan, contohnya kita juga harus melihat resiko ya. Ini resikonya itu gimana ya? Kalau misalnya saya mau buat suatu inovasi, kira-kira persentase untuk kegagalannya itu berapa persen, seperti itu. Jangan ketika kita sudah tahu suatu inovasi ataupun usaha tertentu kita mau ambil, tapi persentase kegagalannya itu lebih dari, contoh mohon maaf 30% lah. Nah, itu menurut saya jangan diambil. Karena bagi saya masih mending 30% ke bawah. Jadi masih bisa ditanggulangi. Tapi kalau misal sudah 30% ke atas itu menurut saya kalau misal diambil terlalu beresiko. Nanti jadinya itu lebih ke konyol seperti itu ya. Sudah tahu akan persentase kegagalannya, kita masih melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah berani mengambil resiko. Terus yang berikutnya adalah motif berprestasi tinggi. Oke, yang berikutnya adalah motif berprestasi. Nah, para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi, atau bahasa kerennya itu achievement motive. Itu menurut Gede Agan Suhana dalam bukunya ya, Suryana 2003 halaman 32. Terus kemudian apa sih motif berprestasi? Motif berprestasi adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Nah, ini adalah salah satu kenapa kemudian orang itu pengen melakukan wirausaha gitu ya, membuka suatu usaha, itu adalah motifnya berprestasi tinggi. Jadi pengen keuntungan seperti itu ya, keuntungan yang tinggi, terus kemudian kepuasan pribadi juga, bisa mempunyai usaha sendiri seperti itu. Terus kemudian syukur-syukur bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa ada karyawan seperti itu. Itu adalah motif berprestasi tinggi. Nah, kemudian pada dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti yang dikemukakan oleh salah satu seseorang seperti itu ya. Saya lupa bidangnya namanya siapa, kalau nggak salah namanya Maslow. Itu ada satu teori bahwa motivasi yang dipengaruhi oleh tingkatan kebutuhan sesuai dengan tingkatan pemuasaannya. Seperti itu. Jadi harus seperti itu, yaitu contohnya adalah kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Itu seperti itu. Jadi kenapa kemudian seseorang itu pengen membuka suatu wirausaha itu, contohnya seperti itu. Jadi dia itu kebutuhan tentang fisik, jadi dia pengen fisiknya terpenuhi, membuka lapangan pekerjaan baru, membuka usaha baru.
Terus kemudian keamanan di sini adalah apa? Keamanannya itu adalah ketika dia mempunyai usaha sendiri, dia jadi lebih aman untuk masa pensiunnya seperti itu. Kalau misal contoh, mohon maaf, kerja di seseorang itu kan tidak aman ya, karena bagaimanapun kita ikut seseorang pasti banyak sekali resikonya seperti itu. Itu adalah kenapa kemudian seseorang pengen punya wirausaha seperti itu. Terus, nah seperti itu. Kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah selalu perspektif. Nah, perspektif itu kalau misal orang mesin itu mengatakan bahwa pandangan seperti itu ya. Kalau di mata kuliah contoh dasar itu gambar teknik seperti itu ya. Dan juga CAD, solid, inventor dan lain sebagainya. Nah, itu selalu perspektif. Kita harus punya pandangan yang luas seperti itu. Nah, di sini kalau misal erat kaitannya dengan wirausaha itu apa? Seorang wirausaha hendaknya seseorang yang mampu menatap masa dengan lebih optimis, masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha. Usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan jauh ke masa depan, maka ia akan selalu berusaha untuk berkarsa dan juga berkarya. Ini menurut Suryana tahun 2003 halaman 23 seperti itu. Nah, dari tadi saya mohon maaf pakai perkataan orang lain ya. Jadi biar lebih terpercaya seperti itu. Karena ini bagian daripada ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya saya ngomong barangkali dikatakan tukang ngibul lah gitu ya. Makanya saya ngambil dari kutipan-kutipan buku agar menjadi citasi seperti itu. Jadi kita tahu sendiri bahwa kalau bacaan tadi, seorang wirausaha itu harus punya pandangan yang luas. Punya pandangan yang luas di sini tuh bagaimana? Kita harus ketika memulai usaha, terus kemudian sudah mempunyai usaha sendiri, kita harus punya perspektif pandangan yang luas ke depan. Ketika kita mau melangkah itu harus punya pandangan gimana nih untuk meningkatkan usaha kita itu seperti itu ya. Jadi pandangannya nggak cuma sempit mengurusi tentang contoh keuntungan, tapi kita harus punya perspektif bahwa kalau pandangan usaha kita dicoba yang model kayak gini itu bagaimana ya, kita harus memotivasi biar ada inovasi-inovasi seperti itu ya. Itu adalah selalu perspektif, punya pandangan yang luas. Itu sangat penting sekali seperti itu untuk seorang wirausahawan, apalagi wirausahawan yang pemula. Kalau misal bicara mohon maaf yang punya sudah bisnisnya itu sudah sangat luar biasa ya, seperti itu mereka pasti punya pandangannya malah lebih luas lagi, lebih global lagi seperti itu. Nah, kuncinya di sini adalah pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada. Nah, itu jadi pandangan kita itu harus seperti itu, harus punya inovasi seperti itu. Ketika memulai usaha, kalau yang ini pesaing kita buka seperti ini dengan usaha yang sama, kita harus punya pembeda biar konsumen itu tertarik terhadap kita. Nah, itu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Poppy King, wirausaha muda dari Australia yang terjun ke bisnis sejak berusia 18 tahun, seperti itu ya. Ini pasti sangat luar biasa. Walaupun kita tidak tahu ya bagaimana backgroundnya seperti itu. Apakah memang pure murni dia itu usaha sendiri dari modal sendiri atau punya privilege yang lainnya. Kita harus berprasangka baik lah, karena dia sangat luar biasa seperti itu di usia 18 tahun. Ada 3 hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun. Jadi di bidang apapun seorang wirausaha itu punya yang harus dihadapi. Yang pertama adalah obstacle atau hambatan. Pasti ketika kita memulai usaha, mau usaha pun sebelum kita buka usaha, mau buka seperti itu ya, kita pasti punya hambatan. Dari contoh
tempatnya ternyata kurang representatif, bahannya nanti ketika habis harus jauh seperti itu ya. Terus karyawannya juga ternyata ada problem seperti itu. Itu salah satu disebut dengan hambatan seperti itu. Terus yang kedua itu adalah hardship atau kesulitan. Nah, kita pasti punya kesulitan apapun itu ketika kita mau membuka wirausaha pasti ada kesulitannya ya. Kalaupun usaha kita itu sudah berjalan dengan baik dan benar, seperti itu sudah enak, itu pun pasti ada kesulitannya kayak gitu. Enggak cuma di awal ketika kita bicara wirausaha itu, kesulitan itu enggak cuma di awal ketika kita mau buka. Sudah jalan pun keuntungan kita sudah lumayan, pasti ada juga kesulitannya seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang biasanya dihadapi menjadi seorang wirausaha seperti itu. Terus yang ketiga adalah very rewarding life, imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Nah, ini sangat luar biasa. Dari yang pertama, yang kedua itu pahit seperti itu ya. Yang ketiga adalah manis seperti itu. Jadi menjadi seorang wirausaha itu pasti lebih enak. Ada enaknya, ada enggaknya sih menurut saya seperti itu. Ada plus minusnya, tergantung passion kita seperti itu. Seseorang yang passionnya itu memang tidak jadi seorang wirausaha, bagaimanapun dia berjuang pasti ya memang tidak passionnya seperti itu ya. Itu seperti itu. Nah, imbalnya itu luar biasa kalau misalnya menjadi seorang wirausaha, enak seperti itu. Karena sampai tua pun kalau usaha kita itu dijalankan dengan tekun, telaten seperti itu pasti imbalannya menjadi pensiun lah, dana pensiun buat kita lebih nyaman seperti itu. Apalagi kalau misal punya usaha yang kita cuman mengawasi doang kayak gitu ya. Usaha kita sudah berjalan, sistem kita sudah berjalan dengan baik dan benar, kita tinggal remote aja dari rumah seperti itu. Ke situ cuman sesekali, itu sangat enak sekali seperti itu. Menjadi masa tua yang sangat luar biasa. Oke, kita bahas yang berikutnya. Yang berikutnya adalah selalu mencari peluang. Nah, esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan juga masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan serta mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Jadi ini sebenarnya dari tadi menjadi seorang wirausaha itu erat kaitannya dengan bagaimana kita mempersiapkan seperti itu usaha kita jadi lebih bagus, lebih prepare-nya jadi lebih baik seperti itu ya. Biar resiko-resiko yang tidak yang negatif seperti itu menjadi seminimal mungkin seperti itu. Nah, ini adalah selalu mencari peluang bagaimana agar usaha kita itu jadi lebih bagus, lebih berkreasi, seperti itu jadi lebih besar. Itu adalah contoh dari selalu mencari peluang seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada namanya memiliki jiwa kepemimpinan atau biasa bahasa kerennya itu leadership. Nah, bahasa kerennya seperti itu. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan dan juga keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dahulu, lebih menonjol seperti itu. Nah, sifat kepemimpinan di sini kalau misal menurut saya itu adalah leadership. Menjadi pemimpin yang pelopor dan juga keteladanannya, bukan menjadi seorang bos seperti itu ya. Kalau misal mempunyai jiwa kepemimpinan yang leadership yang bagus, itu pasti dia akan ibaratnya itu menanggung bersama. Nah, bedanya adalah ketika contohnya menjadi seorang pemimpin yang baik itu dia itu jadi mendorong seperti itu ya. Mendorong ataupun menarik para bawahannya seperti itu untuk ikut serta maju. Nah, seperti itu. Itu bedanya ya, leadership. Kepemimpinan yang bagus seperti itu. Dia kalau nggak dorong ya, kalau dorong itu kan dia ikut maju seperti itu. Dia juga dorong, terus kemudian menarik itu dia juga ikut tertarik seperti itu. Jadi menanggung beban bersama. Malah kadang seorang leadership itu, pemimpin itu pasti
bebannya lebih besar seperti itu ya, karena dia mendorong juga menarik. Berbeda dengan menjadi menjadi seorang bos gitu ya. Kalau misal seorang bos itu ibaratnya itu kayak kita lihat orang naik anak hitanan, kalau misal ditunggangin seperti itu ya, nanti kan dia itu kan naik ke atas seperti itu ya, terus orang yang lainnya itu di bawah seperti itu. Dia duduk di atas enak sekali pakai kursi, terus di bawahnya itu nanti dia yang gotong seperti itu. Itu adalah contoh kepemimpinan yang tidak bagus, yang kurang bagus menurut saya. Dia tinggal memerintahkan maju seperti itu. Dia ongkang-ongkang di atas, bawahannya menerima beban tersebut. Terus kemudian dia suruh maju seperti itu. Itu kurang bagus menurut saya. Jadi yang bagus itu ikut maju bersama, mendorong ataupun menarik seperti itu. Itu menurut saya pribadi. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kemampuan manajerial. Manajerial di sini adalah salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha, adalah mampu untuk memanajerial usaha yang sedang digeluti. Memanajerial di sini adalah mampu menjadi pemimpin, mampu melakukan suatu aktivitas biar semuanya itu kondusif seperti itu ya. Dia jadi mengurusi keuangan, mengurusi karyawan dan lain sebagainya. Terus mampu memanajemen usahanya, karyawannya, semuanya bisa dimanajemen dengan baik dan benar biar usahanya itu menjadi lebih bagus seperti itu. Itu harus dimiliki oleh manajerial. Karena apa? Kalau misal usaha itu tidak dimanajemen, tidak mempunyai sifat manajerial yang bagus, kemampuan manajerial yang bagus, pasti usaha yang luar biasa sekalipun, misal contoh tempatnya bagus, karyawannya juga enak-enak seperti itu ya, keuntungannya bagus, tapi dia tidak mampu memanajerial, ya sama saja bohong seperti itu. Itu menjadi salah satu sifatnya dari seorang wirausaha. Oke, yang berikutnya adalah memiliki keterampilan personal. Yang pertama adalah percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakannya. Memiliki keterampilan personal itu mungkin ini adalah kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi seperti itu, makanya tak buat banyak seperti itu. Ini adalah kesimpulannya. Mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang tersebut. Mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama kepada pembeli ataupun customer, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan juga disiplin. Mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tetapi cukup luwes dalam melindunginya. Nah, itu adalah kesimpulannya yang di bawah, mohon maaf tidak terbaca ya seperti itu. Menurut saya ini yang di bawahnya itu adalah leadership seperti itu, kepemimpinan. Ini adalah kesimpulan yang tadi. Jadi seorang wirausaha itu harus punya sifat-sifat tadi ya seperti itu, sifat-sifat tadi agar ketika kita berusaha itu jadi lebih baik lagi seperti itu. Usaha kita juga jadi lebih baik, lebih bagus, lebih hebat seperti itu ya. Nah, dari semua yang tadi saya ngomong, pasti menjadi wirausaha itu faktor-faktor tadi ada yang menjadi kegagalan seperti itu ya. Kita bicara manis dari tadi, itu adalah sifat dari seorang kewirausahaan. Nah, ini adalah yang berikutnya, yaitu faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha seperti itu. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Jadi dia itu tidak mampu seperti itu. Yang tadi saya ngomong sudah diberi misal contoh tempatnya bagus, kawarnya bagus, terus kemudian usahanya juga bagus, tapi dia tidak mau mampu memanajerialnya, ya percuma seperti itu. Usaha itu pasti lambat laun pasti akan hancur seperti itu. Kurang berpengalaman, dia tidak melakukan riset terlebih dahulu, dia tidak punya pengalaman main buka usaha seperti itu, ya sama aja bohong.
Terus kurang dapat mengendalikan keuangan, bersifatnya lebih ke boros ya seperti itu ya. Dia tidak mempunyai manajemen keuangan, ini keuntungan, ini modal, ini untuk karyawan, untuk peralatan dan sebagainya. Dia tidak punya mampu memanajemen itu, ya percuma. Gagal dalam perencanaan. Ketika kita gagal dalam perencanaan, pasti usaha kita juga 70% itu pasti akan gagal seperti itu. Usaha yang dipaksakan itu tidak baik ya seperti itu ya. Terus lokasi yang kurang memadai ataupun kurang representatif. Salah satu usaha itu masyarakat di sekitarnya itu tidak senang kopi seperti itu ya. Tidak membutuhkan usaha itu, pembeli tidak mau yang seperti itu, ya percuma. Lokasi yang bagus seperti apapun, kalau misal lokasinya kurang representatif, usaha yang bagus seperti apapun, lokasinya kurang bagus, ya percuma seperti itu. Kurangnya pengawasan peralatan itu, jadi peralatan itu tidak dijaga dengan baik dan benar seperti itu ya. Apapun itu, usaha apapun, kalau peralatannya tidak diawasi seperti itu, tidak dirawat, ya itu akan menjadi suatu kerugian bagi diri kita sendiri. Seharusnya peralatan tersebut bisa untuk contoh 2 tahun ataupun 3 tahun, kita tidak dirawat, ya kalau cepat rusak ya itu menjadi kerugian, karena kita akan mengeluarkan biaya ataupun kos tambahan yang seharusnya kita bisa alokasikan ke yang lainnya. Terus yang berikutnya adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya percuma seperti itu. Itu adalah materi pada kesempatan hari ini ya seperti itu. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, tugasnya itu adalah meringkas seperti itu ya. Meringkas di selembar kertas, minimal selembar kertas folio. Terus kemudian nanti di-upload di Singnau seperti itu. Oke, itu menjadi tugas teman-teman. Ini video ini juga saya buat sengaja biar teman-teman jadi mudah. Karena saya tahu teman-teman itu sedang PKL ataupun magang, jadi waktunya itu pasti capek dan lain sebagainya. Apalagi ada lagi yang shift siang, shift malam seperti itu ya. Nah, ini saya buat biar kalian bisa menonton waktunya kapanpun, tapi materinya tersampaikan. Nah, terus kemudian ini adalah daftar pustaka. Saya ambil dari modulnya dari modul kewirausahaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Materi sebelumnya juga saya ambil dari situ seperti itu ya. Mohon maaf kemarin belum tak sampaikan daftar pustakanya. Oke. Terakhir, terima kasih. Semoga materi ini bisa berguna bagi teman-teman. Harapannya berguna seperti itu, dan semoga tetap semangat melaksanakan PKL atau magangnya. Jangan lupa tugasnya dikerjain seperti itu. Tugasnya 1 minggu ketika sesuai dengan jadwal perkuliahannya. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.